Para hadirin semua, Prof. Aryo dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi terkait cloud computing. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu kelompok kami yang terdiri atas Arya Panunggu, Farhandani, Amar Falah, dan Arlington. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada hadirin terkait cloud computing yang di mana tersusun atas subbab. Subbab yang pertama adalah pengertian cloud computing, yang kedua cara kerja cloud computing, yang ketiga contoh penerapan cloud computing, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan cloud computing. Sejarah cloud computing. Pada masa itu terdapat sistem yang bernama Intergalactic Computer Network yang bertanggung jawab atas pembangunan ARPANET. Nah, ARPANET itu menjadi awal mula dari terciptanya sistem internet. Pada tahun 1960, seorang ilmuwan komputer bernama John McCarthy, seorang pakar komputasi di Massachusetts Institute of Technology, mengembangkan sistem yang dinamakan cloud computing. Cloud computing ini merupakan salah satu teknologi pendorong terjadinya revolusi internet. Cloud computing itu menawarkan akses program aplikasi tertentu melalui web. Faktor pendukung kemajuan konsep ini adalah munculnya berbagai layanan dan bahasa pemrograman yang berbasis web. Sampai akhirnya muncul terobosan baru yang bernama cloud computing yang tak bergantung pada sistem operasi tertentu, melainkan hanya perlu mengakses internet dan menuju alamat situs untuk menjalankan program yang dibutuhkan. Lanjut, apa sih cloud computing itu? Sederhananya, cloud computing adalah layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh masyarakat atau manusia melalui jaringan internet. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua yang bisa diakses oleh internet tersebut merupakan cloud computing. Ada beberapa aspek yang menjadikan layanan tersebut tergolong sebagai cloud computing. Oke, sekarang berikut adalah 5 karakteristik berdasarkan National Institute of Standard Technology. Yang pertama adalah resource pooling atau sumber daya komputasi, storage, CPU, memory, network, bandwidth, dan sebagainya, yang dikumpulkan oleh penyedia layanan service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan, service consumer. Dengan model multi-tenant, sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencakup kebutuhannya. Yang kedua ada broad network access. Kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan yang bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan lain-lain. Yang ketiga adalah managed service. Tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita bisa melihat beberapa resource komputasi yang telah dipakai seperti bandwidth, storage, processing, jumlah pengguna aktif, dan sebagainya. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud consumer. Yang keempat ada rapid elasticity. Kapabilitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas dan service consumer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. Yang kelima, ada self-service cloud consumer, bisa mengkonfigurasi secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia secara otomatis. Nah, kelima karakteristik ini harus ada di suatu service provider. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka penyedia layanan belum atau tidak pantas disebut cloud provider. Selanjutnya, cara kerja cloud computing. Struktur cloud computing. Yang pertama ada komputer front end. Biasanya merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface. Dalam hal ini, front-end cloud computing merupakan sisi dari client dan cloud computing sistemnya, yang kemudian dibagi menjadi dua interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computingnya. Yang kedua ada computer back-end.
Komputer back-end adalah komputer skala besar yang biasanya berupa servis komputer yang dilengkapi dengan data center. Biasanya komputer back-end harus mempunyai kinerja yang tinggi, karena harus melayani mungkin hingga ribuan permintaan data. Yang ketiga, jaringan penghubung. Perangkat yang sebagai penghubung keduanya bisa berupa jaringan LAN atau internet, sehingga dalam hal ini perangkat dapat terkoneksi satu sama lain untuk dapat bertukar informasi dan data. Oke, kemudian ada model to cloud computing. 1. Private cloud. Private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan untuk interaksi bisnis yang sumber daya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. 2. Community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Cloud computing biasa dikelola oleh internal maupun oleh pihak ketiga, maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang ketiga adalah public cloud. Public cloud computing merupakan layanan yang menggunakan model publik sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini memerlukan biaya dan gratis. Namun jika berbayar dengan harga tertentu, contoh layanan public cloud computing adalah cloud computing ini banyak yang tidak berbayar alias gratis. Selanjutnya. Jadi berikutnya kita ada aplikasi-aplikasi dari cloud computing itu sendiri terbagi jadi 3, yaitu SaaS atau Software as a Service, Platform as a Service atau PaaS, dan IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, yang pertama itu ada SaaS. Ini adalah sebuah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software yang telah disediakan oleh cloud provider. Di sini pelanggan cukup tahu bahwa perangkat lunak tersebut itu bisa berjalan dan bisa digunakan dengan mudah dan baik. Contoh-contohnya itu ada seperti Office 365, Google Docs, email seperti Gmail dan Yahoo Mail, Skype, dan sebagainya. Berikutnya itu ada Platform as a Service atau PaaS. Nah, Platform as a Service ini merupakan layanan cloud computing di mana kita bisa menyewa bisa disebut sebagai rumah yang berikut dengan lingkungannya untuk menjalankan sebuah aplikasi yang telah dibuat oleh developer. Nah, sebagai analogi agar lebih mudah dimengerti, misalkan platform as a service ini seperti kita menyewa kamar hotel di mana kita tinggal tidur dan kita tinggal di kamarnya yang sudah disewa. Kita tidak perlu mempedulikan terkait perawatan dari kamar dan lingkungan kamarnya. Yang terpenting adalah suasana nyaman untuk digunakan, dan jika suatu saat ada sebuah tempat yang tidak nyaman, maka kita sebagai pelanggan dari PaaS ini atau hotel, kita tinggal pindah ke hotel yang lebih bagus layanannya. Nah, yang terakhir itu ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Nah, ini merupakan layanan cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, yaitu biasanya unit komputasi, storage memory, network, dan sebagainya. Nah, di mana IaaS ini seperti menyewa komputer yang kosong. Kita sendiri yang mengkonfigurasi komputernya. Seperti ini digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita dari install sistem operasi dan aplikasi apapun di atasnya. Contoh dari layanan IaaS ini yaitu ada Amazon EC2, Rackspace, Cloud, Windows, dan Azure. Nah, berikut ada kelebihan dan kekurangan cloud computing. Dari kelebihannya, yang pertama mudah, di mana dengan cloud computing, data kita tersimpan di dalam suatu server di internet, maka mudah bagi kita sebagai pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan koneksi internet. Yang kedua, murah. Penggunaan cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi penggunaan listrik. Yang ketiga, hemat. Kelebihan lain dari cloud computing dengan adanya sistem komputasi awan memungkinkan kita atau perusahaan atau sebuah instansi
untuk mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan yang cukup besar. Dan yang keempat, ada ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing ini sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya, yang sudah menjadi fasilitas pendukung selama 24 jam. Dan yang terakhir, dari segi keamanan, kita tidak perlu lagi ragu lagi terhadap menggunakan cloud computing, karena sudah pasti aman dan terjamin, asalkan mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau standarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Dari segi kekurangannya, yang pertama, cloud computing ini bergantung pada koneksi internet. Internet merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Ketika tidak ada koneksi internet, maka kita tidak dapat mengakses cloud computing tersebut atau menunjuk cloud provider yang akan kita masuki. Secara otomatis, akses ke mesin cloud computing akan terputus dengan sendirinya. Nah, dari sinilah hambatan terbesar yang tengah terjadi di Indonesia, karena belum semua wilayah di Indonesia terjangkau oleh akses internet. Yang kedua, perlunya vendor yang terpercaya. Dengan menggunakan sistem komputasi awan, berarti Anda mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-data kepada cloud provider. Untuk itu, Anda harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikasi atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Nah, yang terakhir terdapat daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini menjadi suatu sumber pencarian data kami.